Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diary Horor. Ini adalah kisah horor di gedung hotel yang sudah 30 tahun kosong. Kisah ini berjudul Malam Mencekam di Hotel Nomor 13. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Hujan deras mengguyur aspal jalanan menuju Bandung via rute lama. Jalur ini sebenarnya jalanan aspal biasa, namun karena sudah pukul 00.30 dini hari, kendaraan lain jarang sekali melintas. Lampu jalan yang remang-remang sesekali berkedip, menambah suasana dingin di dalam mobil. Tiba-tiba mobil itu tersendat. Mesinnya mengeluarkan bunyi seperti mau mogok sebelum akhirnya mati total. Yuni berusaha menepi di bahu jalan. "Duh, kenapa sih?" keluh Yuni sambil memutar kunci berkali-kali. Hasilnya nihil. Aleta mencoba mengecek ponselnya. "Yun, nggak ada sinyal. Sini sepi banget lagi, bengkel mana ada yang buka jam segini?" Saat mereka mulai panik, mereka melihat cahaya lampu benderang dari sebuah gedung di pinggir jalan, hanya beberapa meter di depan mobil mereka. Sebuah hotel bergaya kolonial yang megah. Halamannya bersih, lampu-lampu taman menyala indah, dan tampak beberapa mobil terparkir rapi di area parkir. Ada hotel. Yuk ke sana dulu, minimal kita bisa minta tolong panggilin bengkel atau nunggu pagi di lobi," ajak Aleta. Mereka pun berlari menembus hujan menuju teras hotel tersebut. Begitu masuk ke dalam lobi, suasana terasa sangat hangat dan berkelas. Lantai marmernya mengkilap, mencerminkan cahaya lampu kristal yang tergantung di langit-langit. Di sudut lobi, ada beberapa orang yang tampak seperti tamu hotel sedang mengobrol santai di sofa. Semuanya terlihat normal, tidak ada kesan angker sama sekali. Seorang pria berseragam rapi menyambut mereka di meja resepsionis. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" sapanya dengan senyum profesional. "Mas, mobil kami mogok di depan. Apa bisa bantu panggil bengkel?" tanya Yuni. "Waduh, jam segini bengkel langganan kami sudah tutup, Mbak. Baru buka jam 8 pagi nanti. Kalau mau, Mbak berdua bisa menginap dulu di sini supaya lebih aman," saran sang resepsionis. Karena lelah dan kedinginan, mereka setuju. "Ya sudah, ada kamar kosong." "Ada satu di lantai 4, kamar nomor 13, sambil tersenyum sopan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memesan kamar tersebut. Lalu pria itu memberikan kunci kamar, kunci manual dengan gantungan kuningan. Mereka pun berjalan menuju lift, merasa beruntung menemukan tempat senyaman ini di tengah situasi sulit. Mereka sampai di lantai 4. Koridornya tenang, dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Kamar nomor 13 terletak di ujung lorong. Di dalamnya fasilitasnya lengkap, kasur empuk, TV, dan kamar mandi yang luas dengan bak mandi berdiri. "Aku mandi duluan ya, lengket banget kena hujan tadi sambil lari ke hotel," kata Yuni. Aleta duduk di kasur sambil menyalakan TV. Saat Yuni berada di dalam kamar mandi, Aleta mendengar suara air mengalir deras dari keran wastafel di dalam. "Yun, jangan dibuang-buang airnya," teriak Aleta. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara seperti seseorang sedang memainkan gagang pintu kamar mandi dari dalam. Aleta merasa heran, namun ia pikir Yuni mungkin hanya sedang bercanda. Namun perasaan Aleta mulai tidak enak saat suhu ruangan tiba-tiba turun drastis hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri. Di dalam kamar mandi, Yuni sedang membasuh wajahnya di wastafel. Saat ia mengangkat wajah dan melihat ke cermin yang berembun, ia tersentak. Di balik pantulan bayangannya, ia melihat sekelebat kain putih panjang melintas di belakangnya. Yuni segera menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mematikan keran, tapi keran itu justru berputar sendiri semakin kencang hingga air meluap. Di saat yang sama, ia mendengar suara bisikan wanita dalam bahasa Belanda tepat di telinganya. Help me.
Yuni ketakutan dan mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi pintunya terkunci rapat dari luar. Ia mulai menggedor-gedor pintu. "Aleta, bukain! Aleta!" Di kamar, Aleta terkejut mendengar gedoran pintu. Ia berlari menuju kamar mandi, tapi langkahnya terhenti. Di sudut kamar, dekat jendela, berdiri seorang wanita yang samar-samar, kulit putih yang sangat cantik. Ia mengenakan gaun putih panjang bergaya kuno dengan rendah-rendah yang indah. Rambutnya pirang pucat, ditutup oleh topi kecil yang anggun. Wanita itu tersenyum ke arah Aleta. Awalnya cantik, namun perlahan kulit wajahnya mulai mengelupas seperti kertas terbakar. Siapa kamu?" tanya Aleta dengan suara bergetar. Sosok noni Belanda itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam dan tersenyum. Pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Yuni keluar dengan wajah pucat. Saat ia melihat sosok noni Belanda itu di sudut kamar, ia langsung menghampiri Aleta. "Ayo lari, Aleta!" Mereka keluar ke koridor, namun suasana sudah berubah total. Lampu kristal yang tadi terang kini meredup, mengeluarkan suara-suara aneh. Karpet yang tadinya bersih kini terlihat penuh noda lumpur dan bau busuk menyengat. Saat mereka berlari menuju lift, pintu-pintu kamar di sepanjang koridor terbuka sendiri. Dari dalamnya terdengar suara tawa melengking yang bersautan. Sosok noni Belanda tadi tiba-tiba muncul menghampiri mereka, tetapi lift itu tidak berfungsi. "Lewat tangga darurat!" teriak Aleta. Mereka menerjang pintu tangga darurat dan berlari turun. Namun anehnya, setiap kali mereka sampai di lantai bawah, papan informasi di dinding selalu menunjukkan lantai 4. Mereka seolah terjebak dalam putaran ruang yang tidak ada ujungnya. Suara langkah kaki dengan sepatu hak tinggi terdengar menuruni tangga dari atas. Lambat tapi pasti, sosok noni itu mengikuti mereka tanpa perlu berlari. Dalam keputusasaan, Aleta melihat sebuah jendela kecil di bordes tangga. Ia mengintip keluar dan terkejut. Di luar sana tidak ada lampu jalan, tidak ada mobil, hanya ada kegelapan total. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram pundak Yuni dari belakang. Yuni menjerit saat melihat wajah noni Belanda itu kini berada tepat di depan matanya dengan mata yang hanya berupa lubang hitam pekat. "Kalian tidak akan bisa pergi," bisik sosok itu. Seketika, pandangan mereka berdua menjadi gelap. Mereka merasa seolah-olah ditarik masuk ke dalam tanah yang dingin dan lembab. Pagi harinya, matahari mulai menyengat. Beberapa warga yang sedang berjalan menuju sawah dan kebun di pinggir jalan raya itu terhenti saat melihat sebuah mobil terparkir miring di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat. "Itu ada orang pingsan!" teriak salah satu warga. Dua orang gadis, Aleta dan Yuni, ditemukan tergeletak pingsan di samping gerbang hotel yang penuh semak belukar. Tubuh mereka kotor dan basah bekas diguyur hujan tadi malam. Warga segera menolong dan memberikan mereka air minum setelah mereka siuman. Aleta dan Yuni terbangun dengan kepala yang sangat pening. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. "Pak, hotelnya mana? Kami tadi menginap di hotel di sini," tanya Yuni dengan suara serak. Warga saling berpandangan dengan wajah ngeri. Salah satu warga menunjuk ke arah belakang mereka. Di sana berjarak hanya beberapa meter, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah hancur total. Dindingnya penuh lumut, atapnya sudah runtuh, dan tidak ada satupun kaca yang utuh. "Neng, bangunan ini bekas hotel zaman Belanda yang terbakar 30 tahun lalu. Sudah kosong sejak saat itu. Tidak ada lampu, apalagi resepsionis," kata warga itu. Aleta melihat ke tangannya. Ia masih memegang sebuah benda, sebuah kunci kuningan tua yang sudah berkarat dengan gantungan kayu yang lapuk bertuliskan angka 13. Mereka sadar, semalam mereka tidak menginap di hotel mewah, melainkan di dalam sisa-sisa reruntuhan yang dihuni oleh memori masa lalu yang kelam. Tanpa membuang waktu, Yuni segera menyalakan mobilnya yang anehnya langsung hidup, dan mereka pergi dari sana secepat mungkin.